Halo, masih bersama saya Alyam Subara dalam mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep kebebas linearan dari suatu kumpulan vektor-vektor di ruang vektor. Seperti apakah itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, kita lihat contoh berikut. Ingat bahwa kalau kita mengambil beberapa buah vektor, kemudian kita tinjau himpunan semua kombinasi linear dari vektor-vektor ini, maka dia akan membentuk sebuah subruang. Ya, jadi ini contohnya misalkan span dari W1, W2, W3 dengan W1, W2, W3-nya seperti yang dituliskan, dia akan membentuk subruang dari R3. Nah, pertanyaannya adalah, apakah si W1, W2, dan W3 ini efisien? Efisien dalam artian, apakah kita memerlukan 3 buah vektor ini untuk membentuk subruang yang dibangun oleh W1, W2, W3? Ya. Nah, ternyata ini nggak efisien. Kenapa? Karena si W3-nya bisa kita keluarkan. Meskipun si W3-nya kita keluarkan, si span-nya, span W1, W2 itu akan masih sama dengan span W1, W2, W3. Kenapa demikian? Alasannya adalah karena si W3-nya sendiri sudah bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari W1 dan W2. Sehingga kalau kita punya kombinasi linear dari W1, W2, dan W3, karena W3-nya sendiri bisa dituliskan sebagai kombinasi linear W1 dan W2, berarti ya nggak perlu W3-nya. Kita hanya cukup menggunakan W1 dan W2 saja. Jadi di sini kita lihat bahwa bisa kita periksa W3, yakni ini, bisa dituliskan sebagai 5/3 dari W1 dikurang 7/3 dari W2. Kita cek ya. 5/3 dikali ini, komponen pertamanya, 5/3, kemudian ini min 7/3, min 14/3. 5 dikurangi 14, min 9. Min 9/3 adalah min 3. Nolnya sudah oke. Kemudian yang komponen yang ketiga, 5/3 ditambah 7/3 adalah 12/3 yang sama dengan 4. Jadi betul, W3 ini sama dengan kombinasi linear dari W1 dan W2. Jadi, pertanyaan tadi apakah W1, W2, dan W3 efisien? Jawabannya adalah tidak, karena W3-nya bisa kita nyatakan dalam kombinasi linear W1 dan W2. Nah, pertanyaan apakah suatu himpunan kombinasi linear itu sudah efisien atau tidak, barusan terkait dengan fakta apakah ada satu atau beberapa vektor yang di dalamnya yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor sisanya. Ya, yang tadi kita lihat bahwa span dari W1, W2, W3 itu sama saja dengan span dari W1, W2, karena si W3-nya sudah bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari W1 dan W2, jadi dia bisa dibuang. Nah. Oke. Nah, dari situ kita muncul sebuah konsep yang disebut dengan konsep kebebas linearan. Jadi, misalkan kita punya sekumpulan vektor-vektor di sebuah ruang vektor V. Kita kumpulkan, dia V1 sampai Vn. Nah, himpunan ini kita katakan bebas linear kalau hal yang tadi tidak terjadi. Yakni kalau tidak ada vektor di antara V1 sampai Vn ini yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari sisa-sisanya. Di kurang lebih ini si V1 sampai Vn ini udah efisien ya. Nggak ada yang lain yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari sisanya. Nah, kalau ada sebuah vektor yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari sisanya, maka tentunya himpunannya tidak bebas linear. Nah, himpunan yang tidak bebas linear akan kita istilahkan sebagai himpunan yang bergantung linear. Oke, kita lihat contoh. Ini kita punya W1, W2, dan W3 yang tadi ya. Karena si W3-nya tadi bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari W1 dan W2, maka himpunan W1, W2, W3 tidak bebas linear. Atau dengan kata lain, dia bergantung linear. Karena ini tadi ya, hubungan antara W3, W1, dan W2. Oke, nah ketika kita bisa menyatakan sebuah vektor di suatu himpunan sebagai kombinasi linear dari sisanya, contohnya seperti ini tadi, ketika si W3-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan,
Ya, maka kita punya ekspresi seperti ini. 5/3 W1 dikurang 7/3 W2 dikurang W3 sama dengan 0. Jadi di sini kita punya sebuah kombinasi linear dari W1, W2, W3 yang menghasilkan 0. Koefisien-koefisiennya, yang dimaksud koefisien-koefisien adalah angka-angka yang berada di depan vektor-vektor tersebut. Ini koefisien-koefisiennya 5/3, min 7/3, dan min 1. Jadi ada koefisien-koefisien yang membuat si kombinasi linear ini menghasilkan vektor 0. Tapi di lain pihak, ada cara yang paling standar untuk mendapatkan 0 sebagai vektor, sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Ya kita pilih saja koefisien-koefisiennya 0. Maka ini akan menghasilkan vektor 0 juga. Jadi di sini, dalam contoh ini kita lihat bahwa kalau kita punya himpunan yang bergantung linear, maka ini ada kaitannya dengan apakah si vektor 0 ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam satu cara atau dalam lebih dari satu cara. Di sini kita bisa menyatakannya dalam lebih dari satu cara, seperti ini atau seperti ini. Nah, oleh karenanya, maka dari pengamatan ini kita rumuskan dalam sebuah teorema yang cukup penting. Teoremanya bilang kurang lebih seperti ini. Himpunan V1 sampai Vn, dia bebas linear jika dan hanya jika vektor 0 hanya dapat dituliskan secara tunggal sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn. Ya. Jadi, ini berlaku bolak-balik. Artinya kalau berlaku bolak-balik, kalau yang ini tidak berlaku, maka ini juga tidak berlaku. Jadi si teorema ini ekivalen juga dengan pernyataan bahwa himpunan V1 sampai Vn, dia bergantung linear, jika dan hanya jika, jika dan hanya jika, si vektor 0 ini dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn, sedikitnya dalam dua cara yang berbeda. Itu adalah bunyi teorema yang ekivalen dengan teorema ini. Oke, kita akan buktikan. Pertama kita akan buktikan ke sebelah kanan. Kita akan buktikan kontraposisinya. Yakni kita buktikan bahwa kalau tidak begini, maka tidak begini. Ya. Jadi pertama, misalkan bahwa si kombinasi linear untuk menyatakan 0 itu enggak tunggal. Katakanlah kita bisa menuliskannya seperti ini. Ini kombinasi linear yang pertama, dan ini kombinasi linear yang kedua. Karena mereka berbeda, tentunya ada salah satu koefisiennya yang akan berbeda. Minimal pasti ada satu. Kalau sama semuanya kan berarti dia merupakan kombinasi linear yang sama. Nah, tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan bahwa yang berbedanya itu adalah koefisien yang pertama. Kalau toh ternyata koefisien yang pertamanya sama, dan yang berbedanya itu baru koefisien ke-10 misalkan, ya kita beri nama ulang aja si vektornya. Yang tadinya V1, V2 sampai Vn, kita beri nama jadi misalkan X1, X2 sampai Xn, di mana si X1-nya itu adalah tadi, yang X1-nya adalah V10. Jadi pokoknya kita bisa atur ulang supaya yang pertamanya, koefisien yang pertamanya yang tidak 0. Jadi ini karena itulah maka kita bisa mengasumsikan ini WLOG itu artinya without loss of generality, si alfa satunya yang berbeda dari beta 1. Nah, sekarang kalau kita kurangkan, maka kita punya pernyataan seperti ini. Alfa 1 kurang beta 1 V1. Ini harusnya ditambah alfa 2 kurang beta 2 dan seterusnya, tapi itu semua sisanya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga bunyi yang ruas kanannya seperti ini. Nah, tadi alfa 1-nya berbeda dari beta 1. Berarti karena dia berbeda, si alfa 1 kurang beta 1-nya enggak 0. Ini kedua ruas bisa kita bagi dengan alfa 1 min beta 1. Kalau kita melakukan hal tersebut, maka ruas kirinya hanya bersisa V1 saja. Dan ruas kanannya adalah kombinasi linear dari V2 sampai Vn. Berarti akibatnya apa? Akibatnya si V1 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V2 sampai Vn. V1 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari sisanya. Nah, berarti dia nggak memenuhi kriteria kebebas linearan karena ada sebuah vektor yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor sisanya. Berarti ini menunjukkan bahwa jika tidak begini, maka dia tidak bebas linear. Yang sebaliknya, yang akan kita tunjukkan adalah apa?
kita ingin menunjukkan ke sebelah kiri ya. Jadi kita ingin menunjukkan jika ini benar, maka ini benar. Kita tunjukkan juga dengan kontraposisinya. Ya, ini kita tunjukkan bahwa kalau ini tidak benar, maka ini tidak benar. Ya. Jadi kita misalkan bahwa himpunan V1 sampai Vn ini tidak bebas linear. Ya. Misalkan dia tidak bebas linear atau bergantung linear, maka menurut definisi kebebas linearan, kita bisa cari sebuah vektor yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari sisanya. Lagi-lagi, tanpa mengurangi keumuman, kita bisa misalkan yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear sisanya itu adalah si V1. Jadi misalkan seperti ini. V1 adalah beta 2 V2 sampai beta N Vn. Ya. Nah, sekarang kalau ini si beta 2 V2 sampai beta N Vn-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka kita punya pernyataan yang seperti ini. Dan ini adalah apa? Kombinasi linear yang menghasilkan 0. Di sisi lain, kita juga punya kombinasi linear lain yang menghasilkan 0. Ini ketika semua koefisien-koefisiennya 0. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa kedua kombinasi linear ini adalah kombinasi linear yang berbeda? Ya, kita bisa melihatnya lewat koefisien V1-nya. Di sini koefisien V1-nya adalah 1, sedangkan yang bawah koefisien V1-nya adalah 0. Karena salah satu koefisien yang berbeda, tentunya ini bukan kombinasi linear yang sama. Berarti sedikitnya ada dua kombinasi linear dari V1 sampai Vn yang menghasilkan 0. Berarti kita sudah membuktikan teorema yang arah satunya lagi. Ya. Oke. Nah, secara praktikal, si teorema yang barusan kita bisa tulis ulang bunyinya sebagai berikut. Ya, tadi kan bunyinya apa? Bebas linear itu kalau, jika dan hanya jika, penulisan 0 sebagai kombinasi linear itu tunggal. Ya. Tapi, kapan penulisan kombinasi linear dari 0 itu tunggal? Yang mana yang tunggalnya itu? Yaitu ketika semua koefisiennya 0. Jadi, agar lebih praktikal, agar lebih praktis bisa digunakan untuk pengecekan, maka kita tulis ulang si teorema tadi sehingga bunyinya seperti ini. Himpunan V1 sampai Vn bebas linear jika dan hanya jika manakala kita punya sebuah kombinasi linear yang menghasilkan 0, maka haruslah kombinasi linear ini adalah kombinasi linear yang koefisien-koefisiennya semuanya 0. Jadi kalau kita punya kombinasi linear yang menghasilkan 0, maka haruslah si alfa 1 sampai alfa n-nya semuanya 0. Kalau ini berlaku, maka dia bebas linear. Kalau ada salah satu di antara alfa 1 sampai alfa n ini yang tidak 0, maka si himpunannya akan bergantung linear. Oke, mari kita lihat contoh bagaimana mempergunakan teorema tersebut. Katakanlah kita punya himpunan V1, V2, V3 seperti ini. Yang komponen-komponennya diberikan seperti tertulis pada soal. Nah, kita ingin mengetahui apakah himpunan yang terdiri dari V1, V2, V3 ini merupakan himpunan yang bebas linear. Ya. Tadi caranya gimana? Cara standarnya adalah pertama, tinjau sebuah kombinasi linear dari V1, V2, V3 yang menghasilkan 0. Jadi, tinjau alfa 1, V1 tambah alfa 2, V2 tambah alfa 3, V3 yang sama dengan 0. Ya. Nah, kalau nanti ternyata pernyataan ini memaksa bahwa si alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya haruslah 0, nggak ada kemungkinan yang lainnya lagi, maka himpunannya bebas linear. Tapi kalau ternyata ada alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang tidak semuanya 0, yang paling sedikit salah satu di antaranya tidak 0, maka himpunannya bergantung linear. Oke? Nah, ini kalau kita substitusikan V1, V2, V3, maka bunyinya seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat komponen yang pertamanya. Kalau kita lihat komponen yang pertamanya, maka ini bunyinya apa? Alfa 1 ditambah 4 alfa 2 ditambah 5 alfa 3 sama dengan 0. Dan kita lakukan terhadap komponen kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Nah, dari situ, maka kita akan memiliki sebuah sistem persamaan linear dalam alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Nah, kalau kita punya sebuah sistem persamaan linear, kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan matriks. Nah, persamaan matriks dari persamaan ini adalah seperti ini. Misalkan untuk komponen pertama tadi, kita bisa cek
itu bisa dihasilkan lewat perkalian dari baris pertama dan kolom ini. Hasilnya apa? Alfa 1 ditambah 4 alfa 2 ditambah 5 alfa 3 sama dengan 0. Persis seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, berarti persoalan untuk mengetahui apakah sebuah himpunan di R4 ini bebas linear atau tidak, si permasalahan ini bisa ditransformasi, bisa diubah menjadi permasalahan untuk menyelesaikan SPL ini. Kalau ternyata si SPL ini solusinya hanyalah alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang semuanya 0, maka dia akan bebas linear. Si V1, V2, V3-nya bebas linear. Tapi kalau ternyata solusi dari persamaan matriks ini ada alfa i-nya yang tidak 0, maka si himpunannya bergantung linear. Nah, untuk menyelesaikan SPL ini Anda sudah tahu. Ini cara standarnya adalah dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi kalau kita lakukan terhadap sistem persamaan ini, kita mulai dari matriks koefisien, kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Anda nanti coba cek sendiri, pastikan bahwa apa yang saya katakan di sini memang benar. Kalau kita lakukan operasi baris elementer, maka kita akan mendapatkan matriks echelon baris tereduksi seperti ini. Nah, apa yang kita bisa baca dari matriks echelon baris tereduksi ini? Dari sini kita baca bahwa solusinya adalah alfa 1 sama dengan 0, alfa 2 sama dengan 0, dan alfa 3 sama dengan 0. Nah, karena semuanya 0, berarti ini memenuhi kriteria si teorema tadi. Kalau setiap kali kita punya kombinasi linear dari vektor-vektor yang menghasilkan 0 memaksa bahwa koefisien-koefisiennya harus 0, maka haruslah si himpunan vektor-vektor yang kita tinjau itu merupakan himpunan yang bebas linear. Jadi kesimpulannya, himpunan V1, V2, V3 merupakan himpunan yang bebas linear. Oke, mungkin demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video aljabar linear elementer selanjutnya. Terima kasih. Salam.